Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah al-aliyyil azim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tema kita di pagi ini atau di Sapa pagi ini adalah tema tentang sebuah hadis singkat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, yaitu tentang iman dan budi pekerti. Ada sebuah pesan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis singkat ini. Bunyinya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, rawahu Ahmad. Rasulullah menyampaikan, akmalul mu'minina, sesempurnanya keimanan seorang mukmin, akmalul mu'minina imanan, sesempurnanya keimanan seorang mukmin, yaitu ahsanuhum khuluqa, yaitu yang budi pekertinya, akhlaknya baik. Lantas apa hubungannya antara keimanan dengan akhlak? Sesungguhnya ini adalah korelasi yang ada hubungannya antara keimanan dan akhlak. Dua kata ini menjadi satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan. Maka Rasulullah menyampaikan ketika akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, maka seorang mukmin itu dikatakan tidak sempurna imannya ketika keimanan yang ada di dalam dirinya itu tidak tercerminkan dalam sebuah sikap dan akhlak mulia. Makanya ketika para sahabat ditanya sepeninggal Rasulullah SAW oleh para tabi'in, wahai para sahabat, sesungguhnya Rasulullah itu seperti apa sih? Apa yang kalian lihat dari diri Rasulullah? Kata para sahabat, Rasulullah adalah Al-Quran berjalan. Kenapa dikatakan Al-Quran berjalan? Karena apa yang tercermin dari sikap dan perilaku Rasulullah itulah yang ada di dalam Al-Quran. Makanya kita sebagai orang muslim jangan jauh-jauh dari Al-Quran, karena Al-Quran sebagai pedoman hidup kita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Aku tinggalkan dua pusaka, dua warisan yang aku berikan kepada umatku. Apa dua hal itu? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Maka Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sebagai sumber pedoman kehidupan kita. Ketika kita mau meneladani Rasulullah, maka lihat Al-Quran, maka lihat hadis, maka lihat Sunnah. Dan itu akan menjadi sebuah akhlak yang akan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman sekalian, akhlak Rasulullah itu mencerminkan keimanan beliau. Maka kalau ada ironi, seorang mukmin yang dia punya keimanan lantas akhlaknya tidak baik, sesungguhnya keimanannya perlu dipertanyakan. Apakah benar keimanannya atau hanya sekedar keimanan saja, atau hanya sekedar iman-iman tanpa kemudian menjadikan dia seorang yang punya perangai, mempunyai akhlak yang baik. Jadi untuk mengukur seseorang itu keimanannya sempurna atau tidak, kita bisa melihat akhlaknya. Maka akhlak adalah tolak ukur seorang mukmin, apakah dia itu benar keimanannya atau sempurna keimanannya atau tidak. Maka ketika akhlaknya baik, maka kita bisa pastikan bahwa keimanannya juga baik. Tapi kalau akhlaknya tidak baik, maka harus dipertanyakan, walaupun dia menggunakan atribut muslim, walaupun dia menggunakan sorban, walaupun dia menggunakan pakaian muslim, tapi kita tidak bisa jamin keimanannya sempurna. Karena apa? Representasi dari akhlak mulia itu bagian dari apa yang ditimbulkan dari dalam jiwanya, dari dalam keimanannya. Kalau keimanannya sempurna, maka akhlaknya pun akan sempurna. Mudah-mudahan hadis singkat dari Rasulullah SAW yang memberikan pesan kepada kita selaku umat Islam dan seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, meyakini bahwa hadis ini disampaikan oleh beliau, oleh Rasulullah SAW kepada kita sebagai pengingat bahwa seorang mukmin haruslah merepresentasikan dirinya sebagai seorang mukmin yang berakhlak mulia. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam solusi, salam berdaya, salam mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.